Setelah makan, Kak Nasrul mengajakku berbelanja kebutuhan di rumah. Soalnya, kulkas sudah benar-benar kosong. "Lang, kakak boleh nanya sesuatu lagi?" ucap Kak Nasrul sambil mendorong troli melewati jalan antara etalase makanan ringan. "Tentang apa?" Aku sedikit curiga kalau pertanyaannya tentang pesugihan itu. Apa Pak Nasir tahu siapa pelaku pesugihannya? Kan dugaanku benar. "Tahu," balasku singkat. "Siapa?" "Kakak nggak akan kenal." "Iya siapa? Belum juga dijawab udah bilang nggak kenal." Kak Nasrul agak kesal. "Haji Ropi." "Hah? Haji Ropi? Tuh kan kakak nggak kenal." "Kakak kenal, Lang. Cuman nggak nyangka kalau dia pelakunya. Padahal waktu di rumah sakit dia yang bantu masalah administrasi. Sampai ambulan aja dia yang bayar. Berarti dia emang pintar cari muka. Tapi ini tuduhan berat loh, Lang." "Ini bukan tuduhan, Kak. Memang kenyataannya begitu." "Kok kamu bisa yakin?" Aku menceritakan tentang rombongan pengajian Haji Ropi yang setiap tahun selalu kecelakaan. Lalu menceritakan konflik antara Haji Rofi dengan keluarga Om Fauzan. "Apa sekarang kakak masih belum yakin dia pelakunya?" tanyaku. "Sedikit sih." "Berarti kakak masih ngeraguin omongan aku. Padahal aku udah ceritain semuanya." "Bukan gitu, Lang. Perlu bukti yang sangat kuat buat nuduh orang pesugihan. Kalau masih cerita simpang siur gini, takutnya ada orang yang sedang memanfaatkan situasi." Bener juga. Aku tak pernah berpikir sampai sana. Emang siapa orang yang dapat keuntungan kalau nama Haji Ropi jatuh? Iya, saingan bisnisnya. Bisa aja kan, Lang? "Saingan bisnis? Maksud kakak Om Fauzan?" "Kakak nggak bilang begitu loh." "Iya, tapi kakak menggiring narasi ke sana. Nggak mungkin Om Fauzan ngelakuin itu, Kak." "Semoga aja," gumam Kak Nasrul berlalu ke arah kasir. Aku agak kesel dengan tuduhannya itu. Sampai di parkiran, kami sama sekali tidak berbicara. "Kamu kok diam aja, Lang?" tegur Kak Nasrul. Aku tak menjawab pertanyaannya. Langsung masuk mobil. Sementara Kak Nasrul sibuk meletakkan barang belanjaan di kursi tengah. "Kamu kok marah sih, Lang?" Ia duduk lalu menyalakan mobil. "Abisnya kakak nuduh Om Fauzan begitu," sahutku. "Kakak nggak nuduh, cuman menganalisis cerita kamu." "Tapi Om Fauzan nggak mungkin begitu, Kak." Iya, kamu ini udah mau kuliah tapi masih kayak anak kecil. Biarin." Mobil melaju keluar dari parkiran mall. Jalanan agak macet. Butuh waktu 1 jam untuk sampai di gerbang perumahan. Aku membuka jendela saat melihat Cecep sedang berdiri di depan pos satpam. "Woi, Cep," sapaku. "Oi, Lang. Udah sembuh lu?" "Alhamdulillah, Cep. Mantap." Mobil melaju melewati jalan utama perumahan. Tiba di dekat lapangan, Kak Nasrul menghentikan laju mobil. "Ada apa, Kak?" tanyaku heran. "Kamu gak nyium bau busuk sama anjir gitu?" balasnya. Sontak aku celingak-celinguk, karena itu merupakan tanda kehadiran mereka. "Enggak, Kak. Aku memang tidak mencium bau itu. Tidak juga melihat ada sosok yang bergentayangan." Kak Nasrul kembali melajukan mobil. Tepat di belokan menuju rumah, ia menghentikan mobil. Kali ini wajahnya seperti kaget sambil melihat ke depan. Entah apa yang ia lihat. "Ada apa, Kak?" Di depan banyak orang lagi berdiri berjejer. Aku menatap ke depan. Tak ada siapa-siapa. Hanya jalanan kosong yang terlihat. "Wah!" Kak Nasrul berteriak sambil menatap jendela samping. "Mereka ngelilingin mobil, Lang!" Kak Nasrul malah termenung sambil menatap ke depan. "Maju, Kak!" tegurku. "Banyak orang, Lang!" balasnya tak sedikit pun melepaskan pandangan ke jalan. "Itu setan, Kak, bukan orang." Kamu lihat juga, Lang?" "Alhamdulillah sekarang gak lihat." Ada yang memukul kaca jendela di sampingku. Refleks, aku menoleh. Ada wajah seorang wanita yang sangat menakutkan. Sudah menyambut dengan senyuman menyeringai. "Wah!" Aku berteriak sambil bergeser mundur mendekati Kak Nasrul. "Nanti tuas metiknya patah, Lang," omelnya sambil mendorongku. Tak sadar hampir menduduki tuas metik. "Tadi kayaknya gak lihat, kok sekarang malah teriak? Ngagetin aja," imbuhnya. Sekarang aku bisa lihat semuanya, Kak," balasku sembari menundukkan. Setelah tak sengaja melihat ke depan, ada puluhan orang sedang berdiri menghalangi jalan. "Terobos aja, Kak!" teriakku. Mobil mulai bergerak perlahan. Ada suara dari depan mobil. "Apa itu, Kak?"
Tanyaku, masih tak berani melihat ke depan. Nggak tahu, balas Kak Nasrul. Jangan keluar, siapa juga yang mau keluar? Cepet jalan aja Kak, nggak usah peduliin. Kak Nasrul kembali melajukan mobilnya. Tak berselang lama, mobil berhenti. Kak, aku melirik padanya. Ia seperti terpaku menatap ke depan, matanya pun berkaca-kaca. Ibu, gumamnya. Aku mengintip melalui sela-sela jari. Terlihat ada ibu sedang berdiri tepat di depan rumah. Ingat Kak, ibu udah meninggal. Aku berusaha menyadarkan Kak Nasrul agar tetap fokus mengemudi. Meskipun ia masih tampak terkejut melihat sosok ibu. Astagfirullah, gumamnya, seraya menggelengkan kepala sedikit. Kemudian lanjut melajukan mobil. Sementara itu, ibu masih berdiri di tengah jalan. Maaf Bu, ucap Kak Nasrul sembari menabrak tubuh ibu. Wush. Tiba-tiba semua kembali normal. Orang-orang yang tadi terlihat di jalan pun menghilang, termasuk ibu. Kak Nasrul memasukkan mobil ke garasi. Tek, buka pintunya Kak, pintaku sambil menarik handle pintu. Udah kok, sahut Kak Nasrul. Gak bisa ini. Masa sih? Kak Nasrul mencoba membuka pintu. Nihil, pintu tidak bisa terbuka. Bulu kuduk ini meremang, diikuti semilir bau busuk. Aku melirik ke kaca depan. Sekilas terlihat seseorang yang sedang duduk di bangku tengah. Kamu takut sama ibu lah, ucap suara di belakangku. Bu, tempat ibu bukan di sini, balas Kak Nasrul. Rul, tolong ibu. Badan ibu sakit, Rul. Arul bakal terus doain ibu. Jadi ibu yang tenang ya. Jangan ganggu Gilang atau orang-orang di perumahan ini. Kasihan Bu. Gilang udah hidup sendirian di sini. Dia juga harus kuliah. Mau kemana lagi dia pergi kalau ibu terus datang? Lepaskan ibu dari sana, Rul. Arul nggak tahu caranya Bu. Apa kamu nggak sayang sama ibu? Demi Allah, Arul sayang sama ibu. Jangan sebut nama-nama itu. Hardik ibu. Maaf Pak. Allah. Diam. Suara ibu semakin menyeramkan. Aku dan Kak Nasrul mulai merapal doa. Ibu pun menjerit kesakitan. Dasar anak durhaka, teriaknya lalu menghilang. Kali ini pintu bisa dibuka. Bergegas aku keluar dari mobil dan berlari ke depan pintu. Aku tertunduk. Air mata pun mulai membasahi pipi. Kenapa kamu nangis, Lang? Tegur Kak Nasrul sembari merangkul pundakku. Ibu, lirikku. Mana Gilang yang dulu, yang nakal dan gak gampang nangis? Gilang yang itu udah gak ada Kak. Kak Nasrul mengajakku masuk ke dalam, duduk di ruang tengah. Kamu tuh harus berani dan kuat, Lang. Lihat sosok tadi, baru dengar nama Allah aja udah gelisah dia. Iya Kak. Ya udah sekarang kamu tidur ya. Kakak besok pulang, kayaknya. Aku jadi benar-benar sendirian sekarang. Ega mau pergi ke Jogja. Rehan udah pergi ke Amerika. Kamu ikut kakak aja ke Bandung? Boleh? Masa nggak boleh? Makasih Kak. Aku memeluk Kak Nasrul, lalu masuk ke kamar dan berbaring di kasur sambil menatap langit-langit. Sebenarnya, yang membuat air mata ini jatuh adalah kenangan. Kenangan saat aku, ibu, dan Kak Nasrul pergi bersama. Posisi kami sama persis dengan kejadian tadi. Kak Nasrul duduk di kursi kemudi, aku di sebelahnya, dan ibu di tengah. Aku ingat sekali bagaimana cerewetnya ibu hingga terkadang membuat Kak Nasrul dan aku kesal. Sekarang, kenangan itu rusak karena kejadian menyeramkan tadi. Krenyet, pintu kamar terbuka. Sontak mataku tertuju ke sana. Terlihat Kak Nasrul masuk ke kamar sambil membawa bantal, guling, dan selimut. Loh, bukannya kakak mau tidur di kamar ibu? Tanyaku. Di sini aja, nemenin kamu. Balasnya sembari menggelar karpet di dekat kasur. Bilang aja takut. Jadi orang itu harus berani. Ledekku. Oh gitu, berarti kamu gak boleh nginep di Bandung. Di sini aja. Tih, jahat. Oh ya Lang, kamu belum cerita ngapain aja di rumah Om Herman. Gak ngapa-ngapain sih sebenarnya Kak. Om Herman sempat mau ajak aku ke rumah temennya, tapi waktu itu temennya gak ada di rumah. Ngapain pergi ke sana? Biar ada titik terang sama masalah ini Kak. Sebenarnya kakak juga kaget waktu Om Herman nge-WA terus bilang kamu datang ke sana tengah malam. Om Herman juga minta kakak buat ngecek keadaan kamu. Makanya kakak langsung nelpon.
Pantes, timing nelponnya pas banget. Berarti feelingnya Om Herman itu kuat banget ya. Kayaknya bukan Om Herman deh kak, tapi Aurora. Dia yang ngelarang aku pulang, katanya lihat badan aku banyak darah. Loh, anak Om Herman indigo? Indigo itu apa kak? Bisa lihat makhluk halus gitulah. Iya, dia bisa ngeliat si siluman anjing yang ada di atap mobil. Pas aku baru datang juga, dia tahu kalau aku diikutin sama korban kecelakaan itu. Oh gitu. Udah tidur sana. Udah mau jam 12. Lah, kakak yang dari tadi ngajak ngobrol. Aku memeluk guling lalu tidur menghadap tembok. Di sisi lain, Lang, bangun. Kak Nasrul membangunkanku. Apa? Aku melihat di atas kasur. Lalu kembali memeluk guling, enggan membuka mata. Udah subuh Lang, bangun. Aku meraba-raba kasur dengan mata tertutup, mencari ponsel. Handphone aku mana? Tanyaku. Tuh, di dekat kepala, buka matanya. Kurai ponsel, lalu melihat jam, sudah pukul 6 pagi. Seketika rasa kantukku hilang. Kenapa gak dibangunin dari tadi? Omelku seraya bangkit. Kamu tidur kayak kebo, susah dibangunin. Tadi malam tidurku memang begitu nyenyak. Bisa dibilang itu tidur ternyenyakku setelah ibu datang ke rumah ini. Tanpa ada gangguan. Tak juga mengalami mimpi buruk. Aku berharap besok dan seterusnya akan seperti ini. Malah bengong, tegur Kak Nasrul. Iya, aku berdiri dan berjalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah sholat subuh, Kak Nasrul sudah mengganti pakaian dengan celana pendek dan kaos oblong. Mau kemana kak? Tanyaku heran. Jogging yuk, sambil cari sarapan di depan, ajaknya. Ih, tumben. Mau ikut gak? Kak Nasrul mengambil sepatu. Ikut. Bergegas aku melepas sarung dan melipat sajadah. Setelah itu ganti pakaian. Kak Nasrul sudah menunggu di teras. Berangkat. Kami pun berlari kecil menuju lapangan. Rumah Pak Didit gak ada yang nempatin ya? Tanya Kak Nasrul saat melewati rumah itu. Bukan cuma rumah Pak Didit, tapi semua korban kecelakaan. Balasku sedikit mempercepat lari. Pak Dika? Kosong juga kak. Terus Pak Dika masuk rumah sakit. Innalillahi. Sakit apa? Gak sakit lah terus. Senasib sama aku lah. Diteror juga. Iya. Pantesan seminggu ditinggal ini perumahan udah kayak kompleks tanpa penghuni. Sepi bener. Banyak yang ngungsi sementara kak. Malas ketemu zombie-zombie perumahan. Zombie apaan? Lah itu yang kakak lihat semalam. Aku Ega sama Reha nyebutnya zombie. Walah. Tiba di lapangan, hanya terlihat segelintir orang sedang berolahraga. Tak terlihat ibu-ibu komplek yang biasanya senam pagi. Kami lari 2 keliling lapangan. Setelah itu berjalan ke gerbang perumahan. Cep, panggilku saat melihat Cecep sedang duduk di depan pos satpam. Mau kemana lagi Lang? Balasnya. Cari sarapan. Gua masih kesel sama lu. Lah, kesel kenapa Cep? Pas malam itu lu ninggalin gua sendirian. Lah lu kan satpam Cep, biasanya juga jaga sendirian. Iya Lang, tapi kan malam itu beda. Lu tahu sendirilah. Ya maaf kalau gitu Cep. Aku melihat ke seberang. Kedai kopi si Iwan ternyata sudah buka. Ya udah, sebagai permintaan maaf, gua traktir kopi sama sarapan. Beneran Lang? Iya Cep. Wah sih. Cecep terlihat begitu semangat. Berjalan denganku dan Kak Nasrul menuju kedai kopi. Di depan kedai, Iwan sudah menyambut kedatangan kami dengan tatapan heran. Tumben jam segini udah bangun Lang, ucapnya. Tumben jam segini udah buka Wan, sahutku lalu duduk. By the way, lu kemana aja Wan? Kok beberapa hari ini tutup? Aku pura-pura bertanya. Padahal sudah tahu kalau ia jatuh sakit. Sakit gua Lang. Sama kayak si Cecep dong, pada hobi amat sakit. Gara-gara elu Lang, nyalahin. Aku melirik Kak Nasrul yang dari tadi diam aja. Kakak pilih makan duluan aja. Ya. Kak Nasrul melihat-lihat menu. Sayup terdengar suara sirine ambulan. Kami menoleh ke arah suara itu. Ambulan itu mendekat dan berbelok ke perumahan. Di belakangnya ada iring-iringan mobil. Aku sangat mengenal salah satu mobil itu. Mobil milik Pak Dika. Ada apa dengannya? Itu mobilnya Pak Dika kak, ucapku. Bukannya kamu bilang Pak Dika dirawat di rumah sakit? Balas Kak Nasrul. Iya. Rasa penasaran ini membuat suasana sarapan jadi kurang nyaman. Aku ingin cepat-cepat pulang, melihat apa yang terjadi pada Pak Dika. Yang jelas, perasaan ini sudah tidak enak. Pasti terjadi sesuatu padanya. Semoga saja bukan hal yang buruk.
Buru-buru amat Lang, tegur Cecep lalu menyeruput kopi. Sakit perut gua, balasku. Lu gak ngecek rumah Pak Dika, Cep? Gua mau balik, lagian sekarang shiftnya Mas Andi. Kak Nasrul berdiri dan membayar semua pesanan. Setelah itu kami pun pulang. Kamu bohong kan bilang sakit perut? Tanyanya. Iya, aku tersenyum. Pasti penasaran sama ambulan tadi. Iya kak. Dengan langkah cepat, kami meluncur menuju rumah. Setibanya di belokan terakhir, mata ini langsung tertuju pada ujung jalan. Di depan rumah Pak Dika sudah ramai orang. Bergegas kami melangkah ke sana. Ada apa pak? Tanyaku pada Pak Rian yang sedang berdiri di depan rumah Pak Dika. Pak Dika meninggal Lang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucapku dan Kak Nasrul kompak. Meninggalnya jam berapa? Imbuhku. Katanya tadi subuh, balas Pak Rian. Kakak mau masuk ke dalam? Tanyaku. Masa pakai baju begini Lang? Balas Kak Nasrul. Iya juga. Pulang dulu aja. Oke. Kami pun pulang. Kira-kira ada hubungannya sama pesugihan itu nggak kak? Tanyaku pada Kak Nasrul yang sedang membuka pintu. Nggak usah mikir sampai ke sana. Setelah mandi dan berganti pakaian, kami pun kembali ke rumah Pak Dika. Pelayat sudah semakin ramai. Kami masuk ke dalam untuk mengucapkan belasungkawa. Aku duduk di dekat jenazah, lalu membaca doa. Pandangan ini teralihkan pada Shirley, anak sulung Pak Dika yang tak henti-hentinya menangis di pojokan. Kehilangan kedua orang tua dalam waktu dekat memang sangat menyakitkan. Semoga saja ia bisa melalui masa suram ini. Lang, bisik suara di telinga. Apa kak? Aku menoleh pada Kak Nasrul. Apa? Ia tampak kebingungan. Lah, tadi manggil aku? Enggak. Orang kakak lagi baca doa. Lang. Suara lirih itu kembali terdengar. Pandangan ini menyisir ke setiap sudut ruangan. Astagfirullah, ucapku kaget. Kenapa Lang? Tanya Kak Nasrul. Pulang yuk kak. Bentar, aku tunggu di luar ya. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Aku bangkit dan buru-buru pergi keluar. Tak bisa rasanya mendoakan seseorang yang hadir di ruangan itu. Ya, Pak Dika ada di sana, berdiri di dekat Shirley dengan wajah berwarna biru gelap. Kak Nasrul berjalan mendekat. Ada apa sih Lang? Tanyanya. Aku ceritain di rumah aja. Kami pulang ke rumah dan mengobrol di kamarku. Kamu beneran lihat itu? Iya kak, jelas banget. Oke. Gitu doang tanggapannya. Ya mau ngomong apa lagi? Padahal aku udah takut lihatnya. Dah sekarang kamu siap-siap aja, sebentar lagi berangkat. Kakak mau bawa mobil ke Bandung? Iya, gak mungkin kan ditinggal di rumah. Motor kamu gimana? Masih di bengkel. Nanti sebelum pergi, kita ke bengkelnya dulu. Oke kak. Sementara itu, Kak Nasrul sedang memanaskan mobil. Sementara aku memastikan semua alat elektronik sudah mati. Kumasukkan tas ransel besar ke dalam mobil. Berangkat sekarang kak? Iya. Bergegas aku mengunci pintu, lalu membuka pagar. Mobil pun keluar dari garasi. Bergegas aku masuk. Gak ada yang ketinggalan kan? Tanya Kak Nasrul. Gak ada. Mobil pun melaju keluar perumahan. Tampak Iwan sedang sibuk membersihkan meja. Aku melirik Kak Nasrul yang sangat fokus mengemudi. Diam aja kak, tegurku. Kan lagi nyetir. Ya ngobrol kali, sepi gini. Emang mau ngobrolin apa? Ya terserah apa aja. Nah, kamu sendiri bingung mau ngobrol apa. Aku tak sadar mobil berbelok ke arah yang tak seharusnya. Loh, ini mau kemana kak? Ke tempat ibu sama ayah, balasnya. Bilang aja ke pemakaman gitu. Kurang dari 15 menit, kami tiba di pemakaman. Mobil melewati gerbang yang berbentuk setengah lingkaran. Di dekatnya ada tulisan, Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Kak Nasrul memarkirkan mobil di dekat blok makam ayah dan ibu. Area pemakaman terlihat sepi. Aku jongkok di antara makam ibu dan ayah, menatap nama yang tertulis di batu nisan ibu, Anissa Saraswati. Kak Nasrul mulai merapal doa. Aku pun ikut merapal doa sambil menutup mata. Konsentrasiku terganggu saat mendengar ada suara orang meracau. Saat membuka mata, terlihat sudah banyak orang berdiri mengelilingiku dan Kak Nasrul. Aku berteriak dan kembali menutup mata. Ada apa Lang? Tanya Kak Nasrul. Ada banyak orang kak, sahutku. Banyak orang gimana? Pokoknya banyak orang lagi berdiri ngelilingin kita. Wah, aku kembali berteriak saat merasakan ada yang menyentuh pundak. Jangan panik ini kakak, ucap Kak Nasrul. Ayo pergi dari sini kak.
Aku masih belum mau membuka mata, soalnya suara orang meracau masih terdengar jelas dan bersahutan. Iya. Kak Nasrul membantu berdiri dan menuntunku sampai ke mobil. Sudah masuk ke dalam mobil pun aku masih belum berani membuka mata. Kurasakan mobil mulai bergerak. Buka matanya, Lang. Ini udah jauh, Kak. Mayan. Aku membuka mata perlahan, menatap jalan raya. Udah gak ada kan? Tanya Kak Nasrul. Iya. Aku mengamati jalan. Sepertinya ini bukan jalan ke arah tol Cikampek. Kok ke tol Jagorawi, Kak? Tanyaku bingung. Iya, kita nggak jadi pergi ke Bandung. Ke rumah Om Herman, tebakku. Loh, kakak besok bukannya masuk kerja? Santai. Singkat cerita, sekitar 2 jam kemudian kami sampai di rumah Om Herman. Kak Nasrul memencet klakson beberapa kali. Tak lama kemudian, Om Herman terlihat keluar rumah. Aku pun turun dari mobil. Kok nggak ngabarin, Lang? Tanya Om Herman sembari membuka pagar. Aku aja nggak tahu bakal dibawa ke sini, Om. Padahal rencananya Om mau ke Jakarta. Wah, berarti kebetulan banget ke sini. Iya. Kak Nasrul turun dari mobil. Assalamualaikum, Om, sapanya. Waalaikumsalam, balas Om Herman. Ada apa nih? Orang Bandung datang jauh-jauh ke sini. Pengen ngobrol aja, Om. Yuk, masuk. Kami duduk di ruang tengah. Ada tamu, ucap Tante Farah sembari menuruni tangga. Jangan bosen-bosen ya, Tan, sahutku. Duh, di rumah lagi gak ada makanan. Gak apa-apa, Tan. Tante Farah pergi ke dapur membawakan 2 gelas sirup jeruk dan kue kering. Minum dulu, pintanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menghabiskan sirup itu. Haus, Lang? Tanya Om Herman. Iya, Om, habis teriak. Teriak kenapa? Astaga, aku keceplosan. Gila, habis lihat sesuatu, Om, balas Kak Nasrul. Hantu. Iya, Om. Kan kemarin Om udah nanya ke Gilang. Dia bisa lihat begituan dari kapan? Kak Nasrul melirikku yang sedang menyantap kue kering. Terus jawabannya apa, Om? Kamu tanya aja, kan orangnya ada di sebelah. Kak Nasrul menatapku. Jawab, Lang. 7 hari setelah ibu meninggal, balasku. Tapi yang aku lihat cuma itu aja. Ya, itu yang mau Om kasih tahu, Lang. Wajah Om Herman terlihat serius. Jadi, kemarin Om sudah ngobrol panjang sama teman Om. Kalau ternyata kecelakaan itu ada campur tangan jin pesugihan. Aku dan Kak Nasrul tak sedikit pun bereaksi. Masih dalam posisi menyimak cerita. Kok kalian berdua biasa aja? Tanya Om Herman. Kalau itu kita berdua udah tahu, Om, balas Kak Nasrul. Tahu dari mana? Tahu dari seseorang, Om. Kalau begitu, kamu kesini mau ngobrolin apa? Aku mau nanya tentang Gilang ke temen Om, balas Kak Nasrul. Kini aku terkejut mendengar ucapan Kak Nasrul itu. Apa yang mau dia tanyakan tentangku? Kalau kamu gak capek, kita bisa pergi ke sana, balas Om Herman. Jangan, ucapku. Kenapa, Lang? Aku gak mau ada korban lagi, Om. Korban gimana? Maksudnya Gilang itu orang yang kemarin ngasih tahu tentang pesugihan itu. Dia meninggal mendadak, Om. Jelas Kak Nasrul. Iya, aku gak mau kalau temen Om jadi korban. Kamu gak usah khawatir. Temen Om udah terbiasa menghadapi masalah seperti ini. Tapi yang ini beda, Om. Aku tetap takut nanti terjadi sesuatu padanya. Aku juga takut kalau Om Herman jadi target jin pesugihan itu. Om Herman tersenyum. Wajahnya terlihat begitu santai. Dari terakhir kali kamu datang ke sini, Om sudah menjadi target siluman anjing itu. Hah? Om udah tahu juga tentang siluman anjing itu? Udah, Lang. Dia sempat datang ke sini dan coba ngelukain Aurora. Ya Allah, Aurora nggak kenapa-napa kan? Aurora sempat sakit beberapa hari. Dari situlah Om tahu kalau itu ulah siluman anjing. Soalnya pas demam tinggi, dia sempat ngigau dan nyebut nama anjing hitam. Pernah sekali nyebut nama kamu juga. Aku penasaran dengan apa yang Aurora lihat kali ini. Semoga saja itu bukan hal yang buruk. Apa Aurora cerita yang dia lihat, Om? Dia nggak cerita banyak, cuman bilang dikejar anjing hitam aja. Sekarang Aurora sudah sembuh? Alhamdulillah udah. Kemarin teman Om datang ke sini buat bantu penyembuhannya. Alhamdulillah, kalau begitu aku boleh nggak ketemu Aurora? Boleh. Aurora ada di atas. Tapi aku cuma mau ngobrol berdua aja, Om. Iya, nggak apa-apa.
Semoga aja kalau sama kamu, dia mau cerita. Sip, makasih ya Om. Aku bangkit dan melangkah menuju tangga, kemudian menaiki anak tangga satu persatu. Pintu kamar lantai 2 terbuka lebar. Bergegas aku masuk ke dalam. Aurora sudah menungguku. Duduk di atas kasur sambil menatap ke arah pintu dengan senyuman yang manis. Kamu udah tahu Kak Gilang datang ya? Tanyaku seraya menghampirinya. Iya Kak, soalnya aku lihat banyak orang udah nunggu di luar. Aku melangkah mendekati jendela, lalu menyibak gordin hingga terbuka sebagian. Jantung ini nyaris copot saat melihat pemandangan yang sama saat di rumah Rehan dulu. Perbedaannya adalah mereka tidak hanya ada di jalanan, tetapi ada di atap-atap rumah. Tatapan mereka menyorot tajam padaku, seperti seekor elang sedang melihat mangsanya. Sementara itu, aku melihat sosok yang tadi terlihat di rumahnya, Pak Dika. Kini ia sudah menjadi bagian dari mereka. Dengan begitu, kematiannya ada campur tangan siluman anjing itu. Aku melangkah mundur dan duduk di samping Aurora. Kamu tahu nggak kenapa mereka terus ngejar kakak? Sebelumnya mereka ingin meminta tolong, tapi sekarang niatnya berbeda Kak. Mereka ingin kakak menjadi bagian dari mereka. Berarti sekarang kakak diincer? Aurora mengangguk. Kakak harus lebih berhati-hati. Kemarin waktu sakit, aku sempat lihat kakak diikat rantai. Sama siapa? Anjing hitam. Aku coba lepasin tapi gak bisa Kak. Malah aku yang dikejar sama anjing hitam itu. Sudah beberapa kali ucapan Aurora benar dan menjadi kenyataan. Namun, ucapannya kali ini membuatku benar-benar takut. Jika benar aku akan diikat oleh siluman anjing itu, berarti ia berhasil menangkapku. Dengan kata lain, aku berhasil dijadikan tumbal. Apa kamu tahu cara agar kakak nggak ditangkap? Aku nggak tahu Kak. Semua yang terjadi ke depan tergantung keputusan kakak sendiri. Jangan sampai salah melangkah. Aku menatap Aurora. Umurnya memang baru 6 tahun, tapi cara bicaranya jauh lebih dewasa. Apakah ini karena dirinya seorang anak indigo? Makasih ya Aurora. Aku mencubit pipinya yang tembem dan bangkit. Kakak mau kemana? Tanyanya. Mau ke bawah lagi? Kamu mau ikut? Enggak Kak, kata temannya Papa. Aku gak boleh keluar kamar dulu. Apa itu ada hubungannya sama anjing hitam? Aurora mengangguk. Kamu turutin perintah temannya Papa. Jangan keluar kamar ya. Iya Kak. Aku pun turun ke bawah. Dalam hati ini tak menyangka kalau siluman anjing itu akan bertindak sejauh ini. Aurora bilang apa Lang? Tanya Om Herman. Aku duduk di sofa lalu menceritakan semuanya. Tak mau lagi menutupi masalah ini. Bagaimanapun sekarang aku, Kak Nasrul, dan Om Herman memiliki resiko yang sama, diincar oleh siluman anjing. Om Herman mengambil ponsel di atas meja, lalu menelpon seseorang. Kalian berdua gak buru-buru pulang kan? Ucapnya setelah telepon ditutup. Aku melirik Kak Nasrul. Gak buru-buru Om, balas Kak Nasrul. Ya udah, paling 1 jam lagi teman Om sampai. Kalian makan dulu aja. 1 jam sudah berlalu, tapi temannya Om Herman masih belum datang juga. Sementara itu, di luar hujan semakin deras. Mungkin dia lagi neduh, soalnya naik motor, ucap Om Herman. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Setelah yang terjadi pada Pak Nasir, aku takut hal yang sama terjadi pada temannya Om Herman. Siluman anjing itu sepertinya tidak suka jika ada yang menolongku untuk menyelamatkan ibu. Ponsel Om Herman berbunyi. Sontak mata ini mengarah padanya. Semoga saja ini bukan kabar yang buruk. Om Herman terlihat berbicara dengan serius. Ada apa Om? Aku sungguh penasaran dengan apa yang terjadi. Motornya mogok, sekarang lagi di bengkel, balasnya. Saat mendengar kata bengkel, aku langsung teringat dengan motorku. Sebelum berangkat ke sini, Kak Nasrul lupa mampir ke bengkel. Fokus Lang. Om tolong bilangin jangan ke sini, ucapku. Emangnya kenapa Lang? Aku takut nanti kenapa-napa Om. Gak usah khawatir, dia gak bakal kenapa-napa Lang. Percaya sama Om. Kemarin Pak Nasir juga begitu Om, kelihatan baik-baik, tapi tiba-tiba meninggal.
Lang, temen om ini udah biasa ngadepin begituan. Kemarin aja dia magerin rumah ini. Magerin maksudnya apa om? Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Bang Ramdan Hadi. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.